bagaimana cara mengidentifikasi suatu karya. Apakah karya ini bisa dilindungi dengan hak kekayaan intelektual? Jenis hak kekayaan intelektual mana yang bisa dimintakan perlindungan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sobat Rensmark, ketemu lagi dengan kami Rensmark, kantor konsultan Haki terdaftar resmi di BJKI. Kami memiliki kantor pusat di kota Jakarta Selatan dan memiliki kantor cabang di kota Padang. Baik, kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara mengidentifikasi suatu karya. Apakah karya ini bisa dilindungi dengan hak kekayaan intelektual? Jika bisa, jenis hak kekayaan intelektual mana yang bisa dimintakan perlindungan? Ya, jadi kalau Sobat Rensmark membuat suatu produk ya ataupun jasa ya, nah itu bisa dilindungi hak kekayaan intelektualnya. Bagaimana caranya? Hal pertama yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi ya, mengidentifikasi dari produk ataupun karya yang kita hasilkan. Nah, gunanya apa? Untuk mengetahui ini karya bisa dilindungi di jenis kekayaan intelektual yang mana? Ya, jadi ada beberapa jenis kekayaan intelektual ya, seperti merek, paten, desain industri, kemudian rahasia dagang, hak cipta, ya, indikasi geografis, desain tata letak sirkuit terpadu. Nah, tinggal dilihat bagaimana mengidentifikasinya. Tentu harus mengetahui jenis-jenis hak kekayaan intelektual, ya. Nah, apa itu masing-masing jenis-jenis kekayaan intelektual dan bagaimana cara membedakannya ya. Jadi kalau dia merek dagang, itu yang dilindungi adalah nama barang atau jasanya ya, yang gunanya untuk membedakan dengan barang atau jasa sejenis lainnya. Nah, nama itu ditampilkan secara grafis ya, apakah dia berupa logo atau nama plus logo, atau berupa nama, atau dia berupa suara ya, hologram, atau dalam bentuk 3 dimensi. Nah, itu tergantung dari si penghasil karyanya ya, penghasil karya namanya, apakah dalam bentuk nama saja atau dalam bentuk nama plus logo yang merupakan satu kesatuan yang dilekatkan pada barang atau jasa sebagai daya pembeda. Nah, itu masuknya ke merek dagang ya, atau merek jasa ya. Merek dagang, merek jasa itu bedanya dilihat dari jenis barang atau jasanya. Kalau barang kan misalnya pakaian, sepatu, baju gitu ya, kopi, gula, kemudian madu, kemudian bakso ya. Kalau jasa, jasa pengiriman, jasa hukum, jasa konsultan HKI ya, hotel, restoran, itu masuk ke jasa, itu merek ya. Nah, kalau dia paten, apabila Sobat Rensmark menghasilkan karya di bidang teknologi ya, penemuan di bidang teknologi. Nah, penemuan di bidang teknologinya ini memiliki atau memenuhi syarat patentabilitas. Nah, itu bisa dilindungi dengan hak paten. Begitu. Nah, apabila karya yang dihasilkan itu berupa desain suatu bentuk ya, desain suatu bentuk tampilan luar produk ya, baik ada konfigurasinya, komposisi garis atau komposisi warna ya, yang memiliki nilai ataupun kesan estetis, itu bisa dimintakan perlindungan hak desain industri. Nah, ini salah satu jenis hak yang lainnya ya, hak desain industri. Syaratnya harus baru.
Nah, apabila Sobat Renmas menghasilkan suatu produk yang berupa ilmu pengetahuan seni dan sastra, contoh seni gambar, seni film, ya, musik, lagu, ya, kemudian puisi, lirik lagu, skenario, kemudian seni ukir, ya, kemudian buku, e-book, karya tulis, ya, nah flyer, ya, itu masuknya ke perlindungan hak cipta, begitu ya. Nah, bagaimana dengan kalau rahasia dagang? Rahasia dagang itu adalah informasi yang bersifat rahasia yang dijaga kerahasiaannya, yang memiliki nilai ekonomis dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa, ya. Nah, kalau indikasi geografis itu tanda pengenal suatu produk, ya, yang memiliki ciri khas tertentu atau karakteristik tertentu karena faktor alam dan faktor manusianya. Contohnya misalnya kopi gayo, ya, indikasi geografis kopi gayo itu karena faktor alamnya dan faktor manusianya dalam mengolah kopi itu sehingga menghasilkan cita rasa khas tertentu, ya, yang hanya ada dihasilkan di daerah Gayo, di daerah Aceh, ya. Jadi makanya namanya disebut kopi gayo dan lain sebagainya, macam-macam, ya. Ada indikasi geografis berupa ubi cilembu, ya. Ubi cilembu itu kan mempunyai madu, ya, khas, ya. Nah, itu juga masuk ke indikasi geografis. Nah, itu adalah jenis-jenis kekayaan intelektual yang harus kita Sobat Renmas pahami agar bisa mengetahui ini mau dilindungi di jenis kekayaan intelektual yang mana, ya. Atau bisa juga datang ke konselor HKI, ya, kemudian konsul, nanti juga bisa dibantu, ya, untuk menganalisa atau mengidentifikasi produk karya yang dihasilkan ini bisa dilindungi di jenis HKI apa saja, ya. Nah, bagaimana kalau misalnya Sobat Renmas hanya mau melindungi satu saja? Boleh, ya, boleh. Jadi apabila kita ingin hanya melindungi satu jenis haki saja, contoh misalnya merek dagang, ya, kita mohonkan merek dagangnya. Artinya jenis kekayaan intelektual lainnya yang ada di dalam suatu produk yang dihasilkan itu tidak mendapatkan perlindungan, ya, seperti patennya, desainnya, gitu, ya. Nah, itu tidak mendapatkan perlindungan, ya. Kenapa? Karena paten dan desain itu harus dimohonkan. Nah, resikonya apa kalau kita tidak mengajukan permohonan perlindungannya? Ya, kita tidak bisa mengklaim bahwa paten dan desain itu adalah milik kita, ya, karena kita tidak memiliki perlindungannya. Dan satu lagi, berisiko apabila ketika kita produksi, ketika kita perdagang produk kita, bisa saja kita yang mendapatkan tuntutan, ya, atau somasi dari pihak lain, ya. Bisa saja itu sudah dilindungi oleh pihak lain, baik paten ataupun desainnya. Nah, itu risiko apabila kita tidak melakukan perlindungan terhadap kekayaan intelektual yang terdapat dari produk yang kita hasilkan, ya. Jadi kepada Sobat Renmas yang menghasilkan suatu karya, ya, pertama indikasilah, ya, produk kekayaan intelektualnya ini bisa dilindungi di jenis haki mana saja. Nah, ini penting diketahui. Kenapa? Karena kekayaan intelektual itu adalah aset intangible, ya, aset intangible Sobat Renmas yang memiliki hak ekonomis, ya. Jadi bisa dia diwariskan nantinya, bisa dia dihibahkan, atau bisa dialihkan dalam bentuk suatu perjanjian yang tentunya memiliki nilai ekonomis, atau bisa dilisensikan, ya, bisa dilisensikan kepada pihak lain yang tentunya nanti akan ada royalti yang didapatkan sesuai dengan perjanjian lisensinya, ya. Jadi ini adalah aset intangible yang sangat penting sekali, ya, dan memiliki nilai ekonomis. Untuk bisa kita mendapatkan nilai ekonomisnya, hal yang harus dilakukan adalah melakukan perlindungannya. Nah, jadi untuk bisa kita tahu melindunginya seperti apa, kita harus tahu dulu, ya, mengidentifikasi dulu produk kekayaan intelektual kita ini masuk ke jenis haki apa saja. Ya, demikian kami sampaikan, semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.